Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Khawfillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Abu Bakar As-Siddiq, adanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang benar-benar maha baik kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, tidak mungkin memberikan kecuali yang baik-baik, dan hanya orang baik yang merasakan kebaikan Allah. Siapa orang baik itu? Orang yang pandai berprasangka baik kepada Allah. Husnudzon itu amalan terpuji. Kita berprasangka baik kepada manusia saja itu berpahala, apalagi berprasangka baik kepada Allah. Karena ternyata sulit untuk berprasangka baik. Nafsu kita yang menginginkan kita untuk berprasangka buruk, padahal belum tentu yang kita anggap baik itu adalah baik. Boleh jadi tidak baik, atau sebaliknya, yang kita anggap tidak baik itu belum tentu baik, ya, boleh jadi sebaliknya. Maka Bapak Ibu sekalian, husnudzon saja kepada Allah. Apapun yang sedang kita rasakan, berbaik sangkalah kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kita dapat kebaikan. Dan kebaikan yang akan didapatkan pertama ketika kita berprasangka baik kepada Allah adalah pahala. Jadi belum dapat apa-apa dari prasangka kita, itu langsung Allah berikan pahala. Coba. Maka orang ridho itu, keridoan itu milik orang sabar. Kesabaran itu milik orang ikhlas. Keikhlasan itu milik orang beriman. Jadi tidak mungkin kita bisa menjadi ridho kalau iman kita kosong, kalau iman kita tipis. Dan pengikisnya iman itu dosa. Kita punya iman, Allah titipkan nih, hadiah besar dari Allah. Masih ingat kan hadiah-hadiah besar dari Allah? Satu, diciptakannya diri kita menjadi manusia itu hadiah besar. Siapa yang pernah minta kepada Allah untuk diciptakan menjadi manusia? Panjenengan pernah merasa minta, ya Allah ciptakan saya jadi manusia? Tidak, Pak. Tiba-tiba saja jadi manusia kan? Maaf ya, kalau kita jadi kambing mungkin sudah dicemplik tuh. Ya. Sudah dibatibul. Ya. Sudah dibatibul, ya. Sudah di situ kita. Udah habis jadi sate, jadi gulai, ya. Kalau kita jadi pepohonan mungkin sudah ditebang-tebang tuh.
Kita jadi manusia itu untuk menikmati semua kenikmatan. Hadiah besar nih dari Allah. Yang kedua apa hadiah besar dari Allah, Pak? Allah berikan kita hidayah. Kita kalau mau pakai logika, Pak, dan keinginan manusia pada umumnya, kayaknya pantas sekali paman beliau Abu Thalib mendapatkan hadiah ini. Tapi Allah tidak kehendaki kan? Kurang apa coba Abu Thalib? Sudah jadi pamannya, mengasuh sejak kecil, menjadi tameng paling depan ketika dimusuhi orang kafir Quraisy. Tapi Allah tidak berikan hadiah besar ini. Kita sudah jauh secara zaman, kita sudah jauh secara waktu, secara tempat dengan Nabi kita. Udah ketemu nabinya, udah ketemu para sahabat, udah ketemu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, titip-titip itu hidayah. Ini hadiah, Pak. Kalau tidak dirawat, bahaya. Pengikisnya dosa. Hadiah apa lagi? Hadiah yang ketiga itu adalah difahamkan oleh Allah agama. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan paham agama itu harus melalui proses belajar. Tidak ada ceritanya orang tidur-tiduran, bangun tidur langsung pinter syariah gitu ya. Bangun tidur langsung pinter bahasa Arab, nahwu sorof. Tidak ada, Pak. Dunia itu semuanya dengan proses. Kita menjadi tua juga dengan proses kok. Tidak ada yang tiba-tiba tidur bangun jadi tua kan? Pakai proses itu. Apalagi untuk masalah ilmu. Makanya ini, Pak, bahayanya dosa ya. Satu tadi mengikis iman. Jadi kalau kita ada dosa, itu iman kita kekikis tuh. Tidak tobat, makin habis. Bahaya yang kedua apa? Dosa itu membuat hati gelisah. Orang kalau sudah tidak gelisah berbuat dosa, atau ketika dia punya dosa tidak gelisah, hati-hati. Itu imannya benar-benar sudah tipis itu. Banyak dosa masih suka ketawa, ya, tidur masih nyenyak, makan masih enak, malah tanduk. Ini kalau punya dosa model seperti ini, hati-hati tuh. Alarm nih, kalau imannya sudah mulai hilang. Jadi menggelisahkan, harusnya hal yang paling menggelisahkan itu bukan dolar naik. Hal yang paling menggelisahkan bagi seorang muslim itu adalah bukan MBG, Pak, bukan ya. MBG. Yang paling menggelisahkan itu ya dosa itu. Kemudian dosa itu penyebab terhalangnya ilmu. Kita itu kalau belajar tidak bisa-bisa, itu bukan, maaf ya, sekedar masalah IQ. Memang itu ada ukurannya. Tapi kalau kita normal IQ-nya, ya, kemudian sulit untuk bisa memahami sesuatu, salah satunya itu karena dosa. Ilmu itu kan dari Allah, apapun itu. Ya. Allah sumber ilmu. Allah itu zat yang maha suci. Maka ilmu itu hakikatnya bersifat suci. Sehingga ketika kita mau belajar, maka yang mau mengajar pun usahakan dalam keadaan suci. Yang mau menerima pelajaran juga dalam keadaan suci. Supaya apa? Kesucian ketemu dengan kesucian, itu akan klop tuh. Masuknya cepat, kemudian dipahaminya juga cepat, bertahannya lama. Seperti, maaf Pak ya, ketika kita menghafal Al-Quran, itu kan ada 4 kategori itu.
Ada yang lama tuh hafalnya, lama hilangnya. Ada yang cepat hafalnya, cepat hilangnya. Ada yang cepat hafalnya, lama hilangnya. Ada yang lama hafalnya, cepat hilangnya. Jenengan yang keberapa nih? Ya. Memang ya. Udah lama ngapel, ya. Begitu dapat cepat hilang, ya. Tidak apa-apa, Pak. Kalau kita menghafal Al-Quran lama terus cepat hilang, itu artinya Allah sayang dengan kita, supaya kita ngapal terus, ya. Kalau cepat nanti khawatir tidak menghafal lagi. Itu kan husnudon, kan. Nah, jadi bahayanya dosa tuh begitu, menghalangi masuknya ilmu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belajar sesuatu, sebetulnya menghafal Al-Quran itu bukan faktor usia. Gak ada urusannya sebetulnya dengan faktor usia. Ini kayaknya faktor dosa. Apalagi sudah faktor dosa ditambah banyak pikiran, sulit itu. Seharusnya kan kalau sudah pensiun yang dipikirkan sedikit, kan itu menghafal Qurannya lebih cepat itu, Pak. Ya, insya Allah, ya. Dulu ketika kita masih di pesantren, itu kalau menghafal lama, kata guru-guru kami itu, lihat seminggu yang lalu kamu berbuat apa. Disuruh inget-inget itu, kemarin habis apa, diingat-ingat. Kalau memang ada dosa yang itu kaitannya dengan manusia, mintalah maaf. Kenapa? Karena benar, dosa itu menghalangi datangnya ilmu, masuknya ilmu. Dosa itu juga menghalangi datangnya rezeki. Jadi seharusnya Allah akan bagi, karena kita berbuat dosa, tahan. Itu artinya orang baik, Pak. Panjenengan berdosa, harusnya hari ini janjian dengan seseorang, mau beli motor nih, motor saya mau dijual, kemudian udah janjian, deal harganya. Saya berbuat dosa, itu bisa jadi digagalkan itu. Jadi kalau kita gagal dalam hal seperti ini, introspeksi, muhasabah. Dosa apa nih? Kalau benar-benar ada dosa, berarti Allah sayang dengan kita. Yang tidak sayang tuh kita berdosa, rezeki lancar. Ini yang bahaya. Dan nggak pernah nyebut nama Allah, ya, sholat juga begitu-begitu, ya. Banyak dosa lah, tapi badan sehat, rezeki lancar, usaha sukses. Jadi panjenengan kalau rajin ibadah, terus masih merasa ada yang sakit, itu kasih sayangnya Allah. Ya. Siapa orang yang diciptakan oleh Allah tidak pernah sakit? Fir'aun. Itu nggak pernah sakit, Pak. Nggak pernah batuk pilek, nggak pernah kerokan masuk angin, tuh nggak pernah Fir'aun itu. Ya, nggak pernah gatel. Panjenengan batuk pilek pernah nggak? Ya. Asam urat? Ya. Kerokan? Sering, ya. Itu menandakan kita itu beda dengan Fir'aun. Jadi kalau panjenengan nggak pernah meriang, berarti mirip Fir'aun. Kasih Allah meriang tuh, sakit, supaya ingat kepada Allah. Itu bahayanya dosa begitu. Tadi kembali lagi ke hadiah. Jadi hadiah besar dari Allah adalah dipahamkan agama. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, harus dengan proses. Tidak bisa, Pak. Dunia itu sifatnya apa ya? Ditangguhkan dan dijauhkan. Makanya semuanya dengan proses. Panjenengan, ya Allah pengen duren, itu harus keluar dari rumah dan harus bawa uang. Ya. Nanti nyari penjual duren, belum tentu ketemu. Kalau udah ketemu, memang durian itu buah yang agak memusingkan.
pusing dompet, pusing bau, ya, pusing segala-gala itu. Itu dunia, Pak, kita harus nyari dulu. Ataupun minimal kita pencet-pencet kan. Itu juga ada proses. Dan dijauhkan. Ditangguhkan, dijauhkan. Sesenang-senangnya kita ke Gucci, berbolak-balik kita ke Gucci, itu tidak pernah Gucci-nya yang didekatkan ke kita. Kita yang datang ke sana. Itu asli itu. Sifat dunia begitu. Dan Nabi ajarkan kepada kita kan begitu. Ketika beliau diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, mudah sekali bagi Allah untuk menolong Nabi. Kalau Nabi minta, ya Allah dekatkan Madinah supaya saya tidak terlalu capek, tidak terlalu jauh, supaya cepat sampai. Yakin didekatkan oleh Allah, tapi Nabi mengajarkan kepada kita, inilah sifat dunia. Yang harus dengan proses, ya Nabi kedinginan, kepanasan, kehausan, kelaparan, ada rasa takut. Ya kan? Itu Nabi. Saya termasuk, maaf ya, yang sangat tidak percaya, Pak. Kalau ada umpama ya, karena kadang sering terdengar seperti itu. Si itu luar biasa alimnya, solehnya. Kita pernah datang ke sana hari Jumat. Kemudian kita ajak beliau ke masjid untuk sholat Jumat. Saking alimnya, beliau mengatakan, saya Jumatannya di Mekah. Ya kalau ngomongnya pas lagi umroh, Jumatannya di Mekah karena kita lagi di Mekah. Nah kita lagi di Tegal. Mekahnya lewat mana? Kalau sifat dunia, sunatullahnya menentang itu. Kalau sifat akhirat, disegerakan, didekatkan. Baru mikir tentang durian saja, baru mikir belum mengucap, Allah sudah siapkan, Pak, dan dulu dari kupas itu, tinggal dimakan. Melihat sesuatu yang indah, ya Allah itu indah. Maka Allah dekatkan yang indah itu, bukan kita mendekat ke sana. Itulah. Makanya hidup di dunia semuanya harus melalui proses. Panjenengan menginfakkan, mewakafkan waktu habis maghrib sampai isya ngaji di sini nih. Baik saya, ustadz-ustadz yang lain, itu dalam rangka untuk mendapatkan hadiah itu. Difahamkan oleh Allah agama. Walaupun ketika kita duduk menyampaikan seperti ini, belum tentu sepenuhnya kita pahami kan. Tidak ada masalah, bagi kita tuh nyarinya, paham itu urusan Allah. Yakin begitu. Kan banyak. Maunya ibu-ibu pengajian, ketika lagi ngaji itu semangat luar biasa. Kayak paham betul itu, Pak. Nanti kalau keluar pakai sandal, udah lupa lagi tuh masalahnya. Masalah ngajinya tuh udah nggak ingat. Tidak apa-apa. Yang penting ada semangat untuk datang ke majelis ilmu. Hadiah yang selanjutnya apa? Allah berikan ampunan. Dan ini fasilitas dari Allah. Kalau kita memang punya dosa. Dan kita memang punya dosa. Syarat masuk surga adalah mereka harus tidak boleh punya dosa. Model manusia sekarang, model saya lah. Tidak mungkin Pak, tidak punya dosa. Kalau kita tidak mungkin kalau tidak punya dosa, berarti kita manusia yang berdosa. Kalau manusia berdosa, kemudian syarat masuk surga harus tidak punya dosa, berarti kita semua kayaknya tidak bisa masuk surga. Karena kita punya dosa. Sehingga Allah berikan fasilitas tadi yang namanya tobat. Ada yang mau ambil, ada yang tidak mau ambil. Kita harus menjadi bagian yang mau ambil itu. Sehingga sebesar sebanyak apapun dosa kita, sebusuk apapun diri kita, kalau kita sudah datang kepada Allah, kita bisa nangis,
Kita bisa menyampaikan semua dosa-dosa kita, mohon untuk diampuni, yakin diampuni itu. Dan lihat cara Allah mengampuni. Allah tidak pernah tanya, kenapa kamu berbuat dosa? Kamu nggak ingat kepadaku? Ya, nggak pernah tanya Pak seperti itu. Asal kita mau jujur saja dengan dosa kita di hadapan Allah, kita nangis di hadapan Allah dengan segala dosa kita, yakin diampuni oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah buka aib. Kalau kita sudah mengungkapkan apa yang menjadi kesalahan kita, keburukan kita, kebusukan kita di hadapan Allah, yakin Allah tidak akan pernah bukakan aib itu. Oh, kita manusia mengampuni tidak, suka buka aib orang. Makanya hibah itu dosa besar itu. Dan termasuk orang yang berbuat dosa, kemudian ditutup oleh Allah dosanya, tapi dia bongkar kepada teman-temannya. Itu orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi kalau sudah berbuat dosa, sudah silent saja Pak. Diam, sampaikannya kepada Allah. Benar-benar ini dosa yang kita perbuat. Seakan benar-benar bisa kita menyesali sampai bisa menangis. Itulah cara Allah mengampuni kita. Nah, ini kita akan bicara tentang apa nih? Ya. Kita akan bicara tentang, maaf ya, sesuatu yang terkadang kita kebablasan. Tentang bercanda. Kita pernah bercanda? Sering, ya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah bercanda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu ketika bercanda dan merasa ada sesuatu yang lucu, Nabi juga tertawa. Tapi Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan lidahnya. Nabi kalau sangat bahagia, itu hanya kelihatan giginya. Jadi Nabi itu tidak pernah tertawa sampai keluar suara yang keras. Itu nggak pernah. Orang yang tertawanya seperti itu berarti tertawanya bukan tertawa syariah. Tertawanya tidak sesuai dengan sunnah. Dan tertawa seperti itu sampai kelihatan lidahnya, sampai suaranya memekik begitu. Keras, ini akan mengurangi kehormatan. Ini akan mengurangi muruahnya, izzahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau suka bercanda, senang dengan candaan, tapi candaannya selalu memberikan kedamaian kepada yang dicandai. Kita kadang bercanda itu berlebihan, sampai orang yang diajak bercanda itu sakit hati. Orang yang diajak bercanda itu merasa kaget. Ya. Yang diajak bercanda itu jadi tidak senang dengan kita. Tidak boleh. Makanya ini kita akan bahas bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Hal seperti ini saja dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah ya Nabi itu, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita ada seorang pria dari sebuah dusun terpencil Arab Badui yang bernama Zahir bin Haram. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampang dari Zahir bin Haram ini tidak seperti orang-orang perkotaan, Pak. Wajahnya tidak terawat, kelihatan kusem gitu ya. Bahkan sebuah riwayat mengatakan tampang pria ini jelek. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menemui Zahir bin Haram ini, dia sedang menjual barang dagangan. Dia seorang budak. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dia bukan seorang budak, orang yang merdeka, tapi jarang berjumpa dengan Nabi. Ketika Nabi menemuinya, lagi dagangan tuh. Kemudian Nabi bercandanya gimana? Nabi memeluknya dari belakang. Sampai Zahir bin Haram itu nggak tahu
yang memeluk itu adalah Nabi. Dia mengeraskan suaranya, lepaskan saya begitu. Saya lagi dagang, jangan diganggu. Gitu. Kemudian ada yang mengatakan, wahai Zahir, yang memelukmu adalah Rasulullah. Maka setelah tahu, dia tidak ingin melepaskan, dia tidak ingin dilepaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesempatan itu jarang, Pak. Coba pedagang ya, dari dusun yang terpencil, beriman kepada Allah, tampangnya tidak ganteng, tapi dipeluk oleh Nabi. Kita yang aku ganteng, pernah nggak dipeluk sama Nabi itu? Ya kan? Ya. Insya Allah nih. Maka begitu tahu yang memeluk adalah Nabi, seakan-akan dia tidak ingin dilepaskan. Dan Nabi membisikkan di telinganya, wahai Zahir, jika aku mengatakan siapa yang mau beli budak ini, kayak gitu tuh. Ini saya orang akan berebut. Apa kata Zahir itu? Aku akan mengatakan jangan beli aku karena wajahku jelek, begitu. Ya. Dan Nabi mengatakan, wahai Zahir, jangan begitu. Orang tidak suka dirimu di dunia, tapi Allah sangat menyukaimu di akhirat. Itu cara Nabi bercanda, bergurau. Mesti ada hikmah di dalam candaannya. Siapa yang tidak ingin dicandai oleh Nabi ya? Insya Allah. Kita dicandai sama Ustaz saja senang, Pak. Apalagi dicandai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bercanda itu boleh ya, tapi harus sesuai dengan syariah. Yang pertama apa? Jangan berlebih-lebihan dalam bercanda dan tertawa. Kenapa? Karena akan membutakan hati itu. Orang kalau banyak tertawa, hatinya jadi keras. Pelembut hati itu adalah tetesan air mata. Jadi umpama, maaf Pak ya, kita baru pertama kali umroh, bareng nih dari Tegal berangkat. Ya. Ada teman kita begitu lihat Ka'bah langsung ya Allah, langsung nangis. Kita nggak nangis, jangan ngomong, tuh sing Tegal mana nangis tok, jangan begitu. Dia bisa nangis kenapa? Karena hatinya lembut. Pelembut hati itu tangisan. Kita yang nggak bisa nangis tuh harusnya bisa nakor, bisa nangis ya. Gak pernah lihat Ka'bah. Begitu lihat Ka'bah, bahagianya luar biasa. Campur adukan di situ tuh. Mungkin baru ketemu lihat Ka'bah tuh setelah usia 50 tahun. Ya. Lihat Ka'bah hanya di TV, hanya di HP, hanya di gambar-gambar saja. Begitu lihat, kerinduannya tertumpah. Bisa nangis kan di situ. Kita yang nggak bisa nangis tuh jangan ngetawain orang-orang yang pada nangis. Justru kita tuh harus khawatir, ini kenapa hati ini nih? Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hatiku seperti hati si fulan, supaya bisa menangis di sini. Begitu. Ya. Ada orang doanya sampai nangis, ya. Tapi nggak pakai mic, ya. Doa sendiri. Kalau doa pakai mic sampai nangis, khawatirnya ada yang dibikin-bikin, gitu ya. Lagi doa nangis, ini orang doa bisa sampai nangis begitu. Saya nggak pernah bisa seperti itu. Ya Allah, lembutkanlah hati saya seperti si fulan, supaya saya bisa menangis. Jadi jangan berlebihan kalau kita mau bercanda. Ya. Kemudian jangan sampai tertawa yang terbahak. Itu bisa menjatuhkan martabat, Pak. Orang terhormat, dihormati, kemudian tertawanya terbahak-bahak, itu bisa jadi hancur martabatnya tuh. Kenapa? Karena memang sudah meninggalkan sunnah. Cukuplah kita tersenyum. Ataupun kalau kita mau tertawa, tertawa yang sederhana saja. Kemudian jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Udah tahu orang ini seriusan, diajak bercanda, bisa gelut, Pak. Ini orang tuh sulit, meseme, angel lah, ya. Kita harus lihat-lihat kalau mau ngajak bercanda itu. Ada orang nggak suka bercanda, dibercandai, ya. Bisa jadi masalah. Dan ini dilarang. Ya. Kalau ada orang seriusan, kan ada orang yang modelnya begitu. Ya. Nggak pengen bercanda, serius gitu. Ya.
Ya, kita hargai, jangan diajak bercanda. Kalau dia memulai candaan, ya kita juga harus wajar bercandanya. Jangan berlebihan juga. Kemudian jauhi perkara-perkara yang diharamkan saat bercanda. Yang pertama apa? Menakut-nakuti seorang muslim untuk bercanda. Ngeprank itu dosa, Pak. Banyak kan sekarang prank-prank tuh, ya. Itu dosa itu. Bercanda walaupun dengan cara seperti itu ngageti, dosa tuh. Menakut-nakuti seorang muslim untuk bercanda tuh nggak boleh. Udah takut dengan yang namanya ular mamanya itu. Kasih bungkusan bagus, dalamnya ular jimbrak-jimbrak, kita tertawa, itu dosa itu. Nggak boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhudh ahadukum asa akhihi la'iban aw jaddan, faman akhadha asa akhihi falyaruddaha ilaih. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda atau bersungguh-sungguh. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Jangan suka, maaf ya, kadang kita tuh ngumpetkan sandal, sampai kemudian dia nangis dengan kehilangan sandalnya, padahal diumpetin tuh. Mungkin waktu kecil kita suka begitu ya. Ingat-ingat dulu yang suka dikayak gituin siapa. Tidak boleh, Pak. Membuat orang tuh gelisah, membuat orang itu merasa tertipu, ya, ditakut-takuti, itu tidak boleh. Ya. La yahilu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Tidak halal itu, tidak boleh. Makanya sunnahnya, sekalipun kita tahu, Pak, akibat dari apa yang kemudian menimpa saudara kita, kabar yang disampaikan, itu yang paling baik adalah kabar gembira. Kita tahu penyakitnya, itu nggak mungkin disembuhkan. Maka kabar yang disampaikan adalah kabar gembira. Mas, saya sudah divonis sama dokter. Katanya usia saya tinggal seminggu lagi. Maka yang kita ucapkan adalah kabar gembira. Masya Allah ya, tidak banyak orang yang tahu masa kematiannya. Anda termasuk yang beruntung, bisa tahu masa kematiannya. Walaupun belum pasti, masih ada waktu untuk bisa bertobat. Daripada saya yang tidak tahu masa waktu untuk kematiannya. Boleh jadi saya malah lebih cepat daripada prediksi yang diprediksikan oleh dokter. Anda masih ada waktu seminggu, yakin tahu kematian itu, dan pasti banyak bertobat. Saya yang tidak tahu kapan matinya saya, justru mungkin saya nambah maksiat. Kabar gembira enggak tuh? Jangan, ente telat maning mati, ya, ora kalap, sudah, jangan begitu. Itu berarti bagian dari orang yang nakut-nakuti. Dah halal yang seperti itu, Pak. Dosa, ya. Jadi walaupun sifatnya bercanda, tidak boleh. Ini kan hal yang sifatnya serius tuh. Ya. Informasi-informasi serius tuh. Itu tidak boleh buat candaan. Termasuk, maaf ya, sering sekali didengar. Wah, tadi saya lihat kecelakaan. Orang celaka itu nggak ada yang mau, Pak. Darahnya banyak, kaki sama kepalanya terpisah. Sering nggak dengar kayak gitu? Buat candaan kan? Iya, nggak boleh itu, Pak. Orang lagi kesakitan buat kecandaan coba. Nggak boleh itu. Jadi Islam itu mengatur betul ya. La yahilu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Jadi jangan takut-takuti ya. Kemudian yang tidak boleh lagi, yang kedua adalah berdusta saat bercanda. Bercanda saja berdusta, apalagi
Serius. Ya. Hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi robatil jannah, fi robatil jannah." Ya. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah taman di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia berada di pihak yang benar. Di tepi surga itu, Pak, ya, dibuatkan rumah yang buatkan Allah, zat yang punya segalanya, dibuatkannya di surga. Kira-kira bagus gak tuh rumahnya? Sudah, kalau ada masalah debat yang sekiranya tidak perlu kita perdebatkan, sudah. Ya. Kecuali dimintai pendapat, beda lagi. Ya. Kalau debat itu nanti ujung-ujungnya jadi suka atau tidak suka, malah jadi permusuhan. Makanya sudah, walaupun kita berada di pihak yang benar. Wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatul jannah liman tarakal kadhiba. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Kemudian dibangunkan lagi sebuah istana di bagian tengahnya surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bercanda. Jadi kalau lagi bercanda, kita tinggalkan dusta, kita akan dibuatkan oleh Allah istana di tengahnya surga, dari pinggir ke tengah. Coba. Kita meninggalkan debat, dapat tuh. Kita lagi bercanda, meninggalkan dusta, dapat juga. Wa baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan Allah buatkan istana di bagian atasnya surga bagi seorang yang baik akhlaknya. Jadi kasih sayang Allah itu luar biasa, Pak. Kita baik akhlak, Allah jadikan, berikan rumah di atasnya surga. Kalau sudah di atas itu yang paling bagus itu, ya. Akhlak. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bercanda dengan melecehkan kelompok tertentu, ras tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, tidak boleh, Pak. Makanya kan aturan di FIFA itu ya, kalau main bola masih bertanding, kemudian ngomong ditutup mulutnya, itu langsung kartu merah itu. Ya. Rasis, itu tidak boleh. FIFA saja yang tidak bersyariat Islam bisa mengartu merah, kita yang bersyariat Islam ini langsung dicoret ini, ya. Tidak boleh itu melecehkan kelompok tertentu. Rasisme itu nggak boleh. Merasa paling unggul. Kan kemarin ya, 4 hal yang ada pada umatku kata Nabi dan sangat sulit untuk ditinggalkan. Salah satunya mengunggul-unggulkan keturunan atau leluhur, mengagung-agungkan leluhur. Ini termasuk bagian dari orang-orang yang nanti bisa rasisme. Kita bisa lihat nih dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Jadi jangan kita melecehkan mereka, walaupun untuk guyonan, jangan. Ya. Boleh jadi yang ditertawakan, yang dilecehkan, yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, yang melecehkan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Jamiah itu siapa? Seragamnya kue-kue tok, mana ya? Jamiah aku li seragamnya Senin ana, Selasa ana, Rebu ana, begitu ya. Oh, enggak boleh seperti itu. Boleh jadi yang diolok-olok malah
Lebih baik. Dia nggak punya seragam tapi punya ilmu. Yang kebanyakan seragam nggak ada ilmunya. Nggak boleh ya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Nggak boleh, Pak. Lakop-lakop yang membuat orang itu tidak suka. Yakin walaupun akhirnya sepertinya suka, hatinya menolak kok, Pak. Orang tua ngasih nama kan supaya dipanggil apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ada titipan doa di situ. Dilakobi itu dengan lakop yang jelek. Kalau mau melakobi, lakop yang baik. Tidak boleh nih dengan lakop gelar-gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya? Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan betul. Kalau kita memang suka bercanda, bercanda itu boleh. Tapi jangan berlebihan. Jangan bercanda sesuatu yang sifatnya serius seperti syariah buat candaan. Ya, guru saya mengatakan ini untuk penutup ya. Jika ada orang bercanda terkait dengan syariah, salah satunya adalah tentang akhirat, maka tinggalkanlah. Ya. Kalau ada yang bercanda tentang akhirat, tentang sirat buat candaan, tentang neraka, tentang alam kubur buat candaan, jangan. Karena itu sesuatu yang sakral di dalam Islam. Kepastian di dalamnya, nikmat dan siksanya ada. Surga neraka jangan jadi candaan. Candaan itu sifatnya dunia, Pak. Kalau sudah nyentuh ke akhirat, jangan sampai dijadikan sebagai bahan candaan. Itu termasuk orang-orang yang fusuk. Oke? Nauzubillah. Wallahu a'lamu bishawab. Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.